kalau takjil kesukaan Kak Rifa apa nih? Sama kolak pisang. Kolak pisang. Kalau Pak Dede gimana? Ya, selagi yang manis itu suka. Aduh, berarti suka saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat hebat, kembali lagi bersama saya Intan Nur Awalia dan rekan saya Putri Yulia di Ismanka Podcast, Learning, Inspiring, Empowering. Nah sobat hebat, kali ini kita akan podcast mengenai salah satu acara di SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu acara Terkesima yang diadakan di bulan Ramadan ini. Dan di sini kita bersama dua narasumber, yaitu Kak Rifa Insani sebagai Ketua Pelaksana dari Terkesima. Halo Kak Rifa. Dan juga bersama Pak Dr. Andes Haji Dede Kurnia MPDI selaku pembina dari OSIS MPK di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya udah datang menyempatkan waktunya untuk ke podcast hari ini tentang Terkesima. Bagaimana kabarnya sekarang? Apa sedang kehausan mungkin? Ya, Pasti ya. pasti. Ini puasa yang keberapa sih Pak? 16. Ke-16 16. ya. Pasti sedang haus-haus. Apakah Kak Putri juga haus atau sedang tidak puasa? Saya untungnya saya lagi ada halangan. Oh, jadi bisa minum nanti ya. Nah, untuk pembukaan sekarang apakah sudah ada gambaran gitu mau sama apa minuman apa gitu? Pembukaan Terkesima. Oh, pembukaan Ntar, itu. Oh, buka biasa ya, nanti. Buka biasa. Ya. Ya, udah dipersiapkan dari pagi juga. Waduh, Sudah dikumpulkan Dengan yang ya. manis-manis. Manis-manis. Biasa di daerah itu kolak gitu. Caruluknya Saruluk. Saya sih suka kolak pisang. pisang. Nah, buat kalau takjil kesukaan Kak Rifa apa nih? Sama kolak pisang. Kolak pisang. Kalau Pak Dede gimana? Ya, selagi yang manis itu suka. Aduh, berarti suka saya dong. Nah, oke, kita akan ngomongin tentang Terkesima nih Iya. di acara ini. Saya mau tahu Terkesima itu apa sih? Terkesima itu singkatan dari Tebar Kebaikan OSIS MPK Semanka. Acara buat apa Terkesima teh? Ada ngapain aja gitu? Oh ya, itu sebetulnya kegiatan ini ya kalau di SMA Negeri 1 Karangnunggal itu udah 3 tahun lah. Cuma tahun kemarin itu kan karena ada halangan COVID maka tidak bisa dilaksanakan. Cuma untuk tahun sekarang alhamdulillah reda COVID-nya gitu, sehingga bisa untuk melaksanakan kegiatan Terkesima. Jadi tebar kebaikan OSIS dan SMK MPK SMA Negeri 1 Karangnunggal itu setiap tahun pelaksananya setiap tahun. Dan juga kegiatannya pun juga itu dalam rangka kegiatan pada bulan suci Ramadan. Banyak ya Banyak. kegiatan-kegiatannya, diantaranya Tadarusan, terus santunan anak yatim, bukber, terus ceramah dakwah, lomba. lomba ceramah dakwah Islami. Ya. Itu sengaja dimunculkan untuk tahun sekarang itu karena kadang-kadang dalam sejarah historis keagamaan ya, misalkan sepertinya kisah-kisah Nabi itu jarang muncul. Makanya sekarang di siswa itu supaya mengenal bagaimana sejarahnya Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai harus tahu itu sejarahnya Nabi Muhammad termasuk Nabi Adam, supaya memperkuat akidah ya siswa itu sendiri, di mana dalam memahami sejarah itu dia mampu ternyata historisnya, sejarahnya Nabi Musa begini itu bisa dijadikan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, hasil dari nilai itu. Dan untuk acaranya sendiri apakah setiap tahun seperti itu, misalnya selalu ada lomba dan santunan anak yatim, apakah di tahun sekarang ada yang berbeda atau acara yang terbaru di Terkesima ini?
Silahkan. Baik, izin menjawab. Ada, karena tahun kemarin itu lombanya dakwah digital. Kalau Iya. sekarang tuh History of Islami. Wah, history of Islamic ya kan. Jadi ada peningkatan lah dari kemarin itu. Iya, dari awalnya kan online, sekarang jadi online offline dan Iya. dominasinya tuh offline. Jadi semangat banget ya. Untuk acaranya kira-kira kapan pelaksanaannya? Tanggal 19 April. Dan saya tuh ngedengar tentang santunan anak yatim gitu. Oh, Nah, iya. saya mau nanya gitu, teknisnya tuh gimana? Itu bukan santunan anak yatim ya. Jadi santunan duafa. Oh, Gitu. duafa. Duafa. Jadi intinya warga SMA Negeri 1 Karangnunggal itu dari hasil infak yang ada di SMA Negeri 1 Karangnunggal itu insya Allah akan menyantuni kaum duafa yang ada di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Itu untuk meningkatkan solidaritas antar siswa, ya, terutama itu antar siswa warga SMA Negeri 1 Karangnunggal. Makanya program itulah yang harus ditonjolkan, apalagi pada bulan Ramadan itu satu kebaikan itu berlipat-lipat kebaikan. Ya, itu. Dan juga bisa melatih kita untuk menjadi seorang yang dermawan Iya, sejak dini. itu yang dijadikan Iya. pembelajaran kepada siswa-siswa itu. Ya. Nah, kan saya juga di tahun lalu ngeliat gitu di postingan yang IG OSIS Manka gitu, ada kayak rentang cinta, apakah ada lagi gitu sekarang kayak sumbangan to the door gitu atau gimana? Untuk rantang cinta itu ada insya Allah itu kan program Semapren ya, dulu ada, mudah-mudahan sekarang pun juga itu bisa dilaksanakan. Itu khusus kaitannya dengan keluarga SMA Negeri 1 Karangnunggal itu. Jadi OSIS hanya membidangi kegiatan dalam terkesima ini. Ya, jadi ada kegiatan itu di SMA Karangnunggal itu pada bulan Ramadan itu, di samping ada kegiatan warganya gitu, termasuk OSISnya gitu. OSIS warga, yang dimaksud warga itu dari bapak dan ibu guru itunya, termasuk ada OSIS terkesima inilah ya, dan itu pun juga didukung penuh ya oleh sekolah itu juga. Ya. Cuma untuk rantang cinta itu diserahkan ke sekolah. Jadi di sekolah nanti ada kegiatan rantang cinta itu. Yang mau door to door, dilihat ke masyarakat di mana yang memerlukan gitu. Ya, jadi sebetulnya itu rantang cinta itu mengingat dulu. Ya, kalau sekarang itu yang namanya menjelang Idul Fitri itu sudah jarang yang bawa masyarakat itu rantang itu. Kalau dulu zaman saya itu rantang yang nama rantang itu sehari atau 2 hari itu ya. Sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu masyarakat itu bagi-bagi itu makanan gitu. Ada yang dari sini itu bawa rantang gitu nih. Makanya sekarang itu ditumbuhkan lagi rasa kasih sayang, rasa solidaritas itu ya. Ditumbuhkan lagi dengan program di Semapren, ada yang disebut dengan rantang cinta. Dari dulu memang sebetulnya sudah ada ya rantang cinta itu. Jadi kayak tukar menukar, saling mencicipi Iya, makanan itu gitu ya. mencicipi makanan itu. Makanya ditanamkan sekarang di sekolah itu ya. Ada kegiatan semacam itu. Nah, untuk bukbernya sendiri itu gimana Kak? Apakah seluruh siswa gitu atau gimana sistemnya? Untuk sekarang sih masih dibatas. Jadi karena masih COVID ya Kak, jadi dibatas. Nah, untuk kira-kira gitu buat bukbernya besok menunya tuh apa gitu? Iya. Apakah menunya- ada spoiler? Masih rahasia. Wah, oke. Rahasia dapur itu. Jadi Pak Dede pasti mau ikutan bukber kan? Iya, insya Allah saya kesini. Nah, buat kayak target santunan yang di luar gitu kan Iya. pasti ada. Itu targetnya yang seperti apa? Target yang disantuninya? Kayak apakah di data gitu? Yang di luar untuk apa itu khusus untuk
warga warga Semangka. warga Semangka itu yang apa butuh gitu ya bantuan walaupun sedikit tapi dengan rasa ikhlas itu kan bisa jadi ibadah gitu. Jadi di di warga lihat dulu yang warga. Kalau udah beres yang warga udah terpenuhi baru keluar gitu. Gitu kan. Jadi doa apa itu mungkin di sini itu kan banyak ada yang apa istilahnya itu PIP-nya gitu kan punya ini gak punya gak dapat gitu deh. Punya kartu gak dapat itu makanya itu. Jadi dipilih nanti itu. Oh ini yang punya kartu PIP tapi ternyata nggak cair. Nah ini atau dilihat kondisi siswa itu baik di rumahnya ataupun di sekolah. Maka itu yang berhak untuk mendapat santunan itu apa itu. Wah, subhanallah. Ngomong-ngomong tentang waktu pelaksanaannya, Kak Intan, Ya. ini tuh dari pagi sampai malam atau dari sore atau gimana nih Kak Rifa? Untuk perencanaannya dari pagi sampai waktu isya. Wah berarti banyak banget ya acaranya Iya. gitu istilah ini. Wah, Full acaranya itu full. Oh. Ya full. Jadi siang pun juga ada acara, kemudian malam itu beres tarawih. Ada yang kalau ada yang mau nginep di sini nginep gitu. Ada sahur bersama gitu kan. Ya itu. Itu memang udah dikondisikan seperti itu. Nah kembali lagi ke bukber yang tadi, Ya. untuk apa sih sasaran undangan yang diundangnya itu siapa aja sih Kak di bukber terkesima tahun ini? Mungkin OSIS MPK tuh pasti ya. Ya. Guru-guru pasti. Terus yang diundang tuh ketua ekstrakurikuler, terusan alumni OSIS MPK 5 tahun ke belakang. Alumni ketua OSIS dan ketua MPK. Iya. Iya, yang 5 tahun itu sengaja itu di OSIS ya. Itu untuk mempermudah informasi ya. Malahan dengan OSIS yang kemarin itu harus sering silaturahmi, memberikan satu istilah itu informasi, kemudian wawasan, pengalaman ketika mereka lagi sedang kuliah, beda mungkin ya di kuliahan dengan di ini. Nah, makanya kita rekrut aja gitu ya, undang OSIS yang ketua OSIS itu yang 5 tahun ke belakang itu sengaja itu lebih silaturahmi lebih ketat. Nah termasuk mungkin pengalaman yang kemarin itu akan dikasihkan ke OSIS yang lagi berjalan gitu di sekolah itu maksudnya itu memang betul ya sangat-sangat baik sekali. Bahkan saya itu terus terang mendukung kegiatan seperti ini, mengundang para ketua OSIS atau MPK yang 5 tahun ke sana itu. Bahkan mereka juga supaya tertanam rasa cinta itu masih cinta ke SMA Karangnunggal Cinta itu alma masih, mater. iya cinta alma mater itu. Bahkan kan di samping itu pun juga akan memberikan distribusi ke kita itu, memberikan arahan ke OSIS yang yang sedang berjalan itu maksudnya. Intinya mungkin sharing-sharing ya Kak. Iya itu Kaitan, ya, Pak. sering-sering itu. Sebagai kakak ke adiknya juga ya gitu. Itu. Juga informasi-informasi apalagi mungkin banyak yang mau kuliah ya sekarang. Iya, Ya, itu. pasti benar-benar nanya ke kating-katingnya. Iya. Nah, buat bukbernya sendiri itu bisa gak kayak misalnya murid yang bukan murid dari SMA itu bisa masuk gak? Bisa ikutan gitu? Sebenarnya sih bisa. Bisa. Jadi terbuka untuk umum juga. Tapi itu bayar gak buat bukbernya tuh? Bayar. Bayar ya pasti ya. Nah, dan Enggak ada untuk keluar ada nanti tajil ya. Apa? Iya itu tajil kan deh nanti tajil yang cukup satu gelas itu minuman segar gitu kan. Itu yang insya Allah nanti dibagikannya di luar gitu. Ya untuk tajil itu. buat berbagi takjilnya itu di mana aja? Apa di satu titik gitu? Misalnya depan GDI. Oh rencananya di depan ya? Iya. Itu di depan. Di depan SMA. Iya di depan SMA di sebelah jalan sebelah sana dekat depan kecamatan. Biasa di sana itu. Kalau bagi-bagi takjilnya itu.
apakah para panitia juga bisa mendapatkan takjil gratis? Bisa banget. Bisa banget. Apakah bisa 3 bawanya per satu orang? Kalau Jatah ya. Di jatah tuh. Nah, buat Bapak harapannya buat Terkesima kali ini gimana gitu ngelihat, karena ini baru dijadiin offline gitu, sementara yang Iya. tahun lalu online mulu. Sebetulnya bagi saya itu sangat-sangat bahagia sekali bisa lagi kegiatan ini muncul ya, kemudian dilaksanakan oleh keluarga besar OSIS dan MPK Semanka ya. Itu sangat bahagia, bahkan itu kegiatan waktu bulan puasa itu sangat ditunggu-tunggu kegiatan seperti ini ya. Ini yang maksudnya untuk memberikan distribusi ke baik itu pengurus OSIS ataupun pengurus MPK. Ternyata dengan kegiatan semacam ini membawakan satu hikmah yang besar bagi sekolah ya umumnya ya, khususnya untuk beberapa pengurus OSIS itu sendiri. Jadi rasa kekeluargaan gitu, baik itu antara siswa dengan pengurus OSIS, kemudian pengurus OSIS dengan bapak dan ibu guru, termasuk siswa pun juga dengan bapak dan ibu guru yang ada di SMA di Satu Karangtunggal. Malahan ini tahun kemarin pun juga kalau bisa mah itu kok bisa dilaksanakan gitu kan. Tapi kan berhubung tahun kemarin itu Covid masih di mana-mana gitu. Dan sekarang alhamdulillah, makanya saya pas begitu anak-anak pengurus OSIS MPK mengajukan sebuah program semacam ini, udah aja program yang kemarin Terkesima kita gali lagi, karena itulah program yang nomor 1 lah, di mana di dalam kegiatan Ramadan. Termasuk bukan itu saja sebetulnya dari sekolah itu. Ada yang insya Allah nanti mungkin dijelaskan oleh panitia, ada yang disebut dengan smart friend itu. Ya itu juga sama itu kegiatan yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Karangtunggal. Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan kegiatan ini terus dijalankan ya. Bahkan kalau bisa kegiatan tambah ya, bukan hanya istilah itu ke lingkungan di SMA Karangtunggal saja untuk menyantuni kaum du'afanya, bisa keluar pun juga. Mudah-mudahan itu harapan saya itu untuk ke depan itu. Ini tuh mengenai History of Islamic tuh keren banget sih namanya, udah ada dari bahasa Inggris, History of Islamic. Nah mungkin ini tuh bisa dijadiin buat nunggu bukber juga ya Kak, Iya, biar nggak boring Iya. kitanya. Jadi sambil lihat peserta-peserta yang lomba History of Islamic. Iya. Nah untuk History of Islamic ini apa sih tujuannya gitu kan? Dari tahun kemarin itu apa tuh dakwah virtual ya? Iya. Iya dakwah virtual, dan sekarang itu History of Islamic. Kenapa sih? Apa tujuannya gitu? mungkin Menjadi History tujuannya of seperti yang tadi Pak Dede katakan, untuk memperdalam lagi sejarah Islam. Dan juga mungkin bisa nostalgia ya. Iya. Kan kita juga dulu pasti ngebeli kayak buku 25 kisah Nabi gitu. Mungkin Iya kita itu. sekarang lupa dan bisa sekarang kita Iya. jadi nostalgia gitu. Juga mengambil lebih dalam makna-maknanya. Itu kan dari sejarah Nabi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita. Seperti halnya di Nabi Ibrahim itu kan. Mengapa sampai Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api gitu kan. Itu kan bisa ada apa itu dalam materi itu gitu ya. Itu kan bisa ditelaah oleh kita itu. Nah, oleh karena itu untuk menelaah itu ini harus ada dampi dan keimanan dan ketakwaan kita. Di samping istilah itu histori ataupun sejarah nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Adam gitu kan, sejarah mengapa kita sekarang berada di mana, di alam dunia gitu kan gitu. Kenapa itu sampai begitu? Kan itu larinya melihatnya nanti di sejarah Nabi Adam gitu kan. Oh, ternyata begini waktu dulu itu Nabi Adam dengan Siti Hawa begini gitu.
Bahkan ini ya yang sengaja saya munculkan untuk dalam kegiatannya, mengapa historis Islami itu lupa? Karena tidak dibiasakan untuk apa? Untuk dibaca. Iya. Ya, itu sampai-sampai kan sekarang itu kalau anak ditanya kalau sejarahnya, misalkan sejarah, maaf misalkan, oh namanya artis anu, itu bisa menjawab. Tapi kalau ditanya sejarahnya misalkan Nabi Adam, sejarahnya Nabi Nuh gitu kan, itu mereka itu tidak bisa menjawab. Itu karena apa? Karena tidak dibiasakan untuk menelaah, mengkaji, membaca sejarah-sejarah Nabi itu. Bahkan kalau dilihat oleh kita itu kan bisa, wah itu perlu dicontoh baik itu oleh sikap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu satu pembelajaran sebetulnya. Ada kisah di Nabi Nuh, ada kisah di Nabi Ibrahim, termasuk nabi-nabi yang lainnya yang 25 nabi itu ada satu pembelajaran sebetulnya bagi kita itu. Ya. Makanya alhamdulillah ini dengan munculnya ide dari istilah itu PESIS ya, dengan MPK di SMA Karangnunggal itu, saya yakin nanti kalau udah lomba itu udah muncul ya, insya Allah itu anak-anak SMA Karangnunggal itu tidak buta terhadap sejarah kenabian gitu. Khususnya nabi yang 25 itu. Iya, karena terkadang saya juga lupa gitu. Untuk kalau lagi Smarten itu, siapa nabi yang bisa berbicara dengan hewan? Saya suka lupa. Itu. Suka siapa ya gitu. Kadang-kadang itu tuh jadi salah gitu. Jadi kebalik sama nabi-nabi yang lain. Gitu. Iya. Ya, itu. Dari kisah 25 nabi itu, kisah mana yang Bapak sukai? Yang paling sukai kisah nabi apa? Ya, semua juga saya sukai itu. Yang paling apalagi kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi satu teladan bagi kita gitu. Ya, Nah itu pasti. cuma itu jelas itu ya, kalau kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dijadikan sebagai tauladan, itu semua pun juga itu melihat kisah itu terharu gitu. Terharu dalam memperjuangkan Islam pada waktu itu, menanamkan ketauhidannya di Mekah itu, sampai dia hijrah ke Madinah itu sangat-sangat terharu sekali, penuh dengan pembelajaran bagi umatnya itu. Nah, Subhanallah, sangat patut kita contoh, apalagi perjuangan Nabi kayak dakwah dari awal gitu, menyebarkan agama Islam. Kita juga mungkin bisa mencontoh sedikit-sedikit, kayak berbagi kebaikan sekecil apapun seperti takjil. Harus kita mencontoh, apalagi Rasulullah SAW itu. Kita selaku umatnya itu harus sikap tingkah laku apa yang dilakukan oleh Rasul, sikap yang dilakukan oleh Rasul itu adalah salah satu istilahnya itu pembelajaran, kemudian hidayah itu ya kepada kita, yang perlu oleh kita itu dilaksanakan. Gitu. Dengan harapan setelah para peserta menampilkan penampilannya tentang histori ini, mungkin semoga kita bisa mengimplementasikan gitu ya di kehidupan sehari-hari kisah-kisah Nabi itu. Iya itu. Nah, untuk acara terkesima ini jadi diselenggarakannya tuh awalnya mencetus idenya tuh dari kegiatan sekolah atau dari OSIS-nya, OSIS MPK-nya? Mungkin dari OSIS MPK. Jadi dilaksanakannya sebagai panitianya OSIS MPK. Iya. Nah, kalau kan ini tuh acaranya tuh baru berapa tahun, Pak? Baru 3 tahunan. 3 tahun. Ya, 3 tahun. Awal sejarahnya gimana, Pak? Pas awal-awal mau membuat suatu acara ini? Sebetulnya begini, kalau acara karena kegiatan yang namanya terkesima itu memang masih ini. Tapi sebelumnya kemarin itu Gema Ramadan isinya itu. Cuma namanya saja yang beda gitu ya. Tapi pada kegiatannya intinya itu sama itu. Kegiatan-kegiatannya itu. Takjil, ada buka bersama, kemudian lomba tadi ceramah gitu kan. Cuma ceramahnya ceramah keislaman, bukan seperti sekarang ada lomba historis itu Nabi itu.
Sebetulnya itu udah lama itu ya. Hmm. Cuma nama saja yang sekarang itu dirubah ya. Kalau kemarin tuh Gema Ramadan Semanka gitu, sekarang Terkesima ya. Itu OSIS MPK Semanka Karangnunggal itu. Itu jadi udah jadi program itu ya. Udah jadi program OSIS dan MPK. Apalagi ini programnya Sekbid 1 ya. Iya, Sekbid 1 itu. Ya. Ya mungkin ya kita terus menebarkan kebaikan di bulan Ramadan ya Put, Iya. sedikit Iya. demi sedikit. Apalagi Semanapun dengan gitu. adanya History of Islamic itu kita bisa menerapkan kata-kata jas merah. Iya. Jangan itu. pernah melupakan sejarah. Iya. Ya, keren. Nah mungkin apakah Bapak ingin mengucapkan sesuatu gitu kepada para panitia OSIS MPK yang sudah Iya. melaksanakan ini gitu, memberi apresiasi gitu. Iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya pada pengurus ya, baik OSIS, kemudian MPK, kemudian panitia juga, panitia Terkesima mengisi pada kegiatan pada bulan Ramadan yang mudah-mudahan ini menjadikan satu pembelajaran yang paling berharga bagi kita untuk melangkah selanjutnya, karena jelas ya kalian itu di sekolah hanya ikut secara teori, tapi nyatanya nanti nanti di masyarakat itu secara praktik. Oleh karena itu sangat-sangat bangga sekali, dan juga saya ucapkan terima kasih ya pada pengurus OSIS-nya, MPK-nya, panitianya yang telah bisa membuat satu acara yang menurut saya itu acara yang baik, karena kegiatannya itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bahkan melihat panitia itu dengan susah payah itu. Kalau di Karangnunggal itu lihat kegiatan-kegiatan baik MPK ataupun OSIS itu kompak gitu. Ya, pengurus OSIS dengan pengurus MPK itu tidak ada istilahnya tuh ini mah kegiatan MPK, ini mah kegiatan OSIS, enggak. Jadi sama-sama kita saling mendorong agar kegiatan itu tercapai dengan baik dan sukses. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga ini ke sekolah yang telah memberikan satu dorongan baik materinya ya, pada kegiatan OSIS dan MPK. Bapak Kepala Sekolah, kemudian para wakaseknya yang telah memberikan support ke OSIS ya, termasuk ke pembina OSIS wakasek kesiswaannya ya, yang setia gitu ya dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya itu, terus mendukung mendorong agar kegiatan ini jangan sampai istilah itu hilang, ditelan ombak gitu, dengan ombak zaman gitu ya. Nah itulah makanya ya saya itu mudah-mudahan kegiatan itu tidak hilang, apalagi ini yang sudah ya kegiatan ada historis itu setiap tahun itu harus ya. Ini saya ke OSIS ya, nanti ke MPK, nanti ke MPK atau pengurus OSIS yang baru nanti tetap harus diadakan ini. Bahkan kalau bisa untuk Sekbid 1 ada khusus untuk kegiatan untuk menelaah kajian-kajian tentang sejarah Nabi itu. Ya, itu. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Oke. Kita harus bangga ya jadi warga SMA Negeri 1 Iya, Karangnunggal. Apalagi tadi setelah mendengar kesan-pesan dari Bapak, harus pride menjadi OSIS MPK SMA Negeri 1 Karangnunggal. Karena di bulan puasa ini kita benar-benar dikuras tenaga buat persiapan Terkesima ini, Kak Intan. Iya. Di samping kan tugas OSIS itu ikut pesantren kan gitu ya. Makanya seolah-olah melihat panitia tuh aduh ini, tapi dengan keikhlasan beliau mereka itu alhamdulillah bisa terlaksana. Makanya saya nitip ya ke panitia ya, pengurus OSIS dan MPK, ada satu kegiatan itu dorongi dengan hati yang ikhlas agar mudah segala apapun itu ya, untuk menumbuhkan rasa dewasa pada diri kita itu.
kegiatan OSIS ya, baik itu bukan hanya di kegiatan seperti ini itu. Terus terang tidak ada istilahnya itu siswa pengurus OSIS SMA atau SMK MPK di SMA Karangnunggal itu dengan letihnya itu. Dia selalu semangat, jam berapa saja ada kegiatan itu ke sekolah gitu. Ya, itu. Dan tidak lupa ini pun juga hilang tugas mereka itu. Tetap ya penuh dengan kegiatan di SMA Karangnunggal itu ya, OSIS ataupun MPK penuh dengan kegiatan, tapi tetap kewajiban yang utama itu tidak hilang. Artinya tidak istilah itu tidak terpisah-pisah ya, kegiatan sekolah biasa masuk gitu, tidak ada yang alfa ya, kemudian kegiatan OSISnya terlaksana tercapai termasuk MPK itu. Ya pastinya OSIS MPK juga terima kasih banyak, karena OSIS MPK juga gak Iya. bisa tanpa pembina dari Iya, OSIS terima MPK kasih juga. banyak. Ya makasih banyak ya Kak Rifa sama Pak Haji Dede Iya. udah ngeluangin waktunya buat podcast tentang Terkesima kali ini. Mungkin sebelum ini ditutup, mungkin ada kesan-pesan dari Kak Rifa sebagai ketua pelaksana. Ya, bagaimana Iya. persiapannya untuk Mungkin panitia, mungkin pesannya. untuk panitia semangat. Mhm. Kan sekarang bulan puasa jadi mengeluarkan tenaga ekstra gitu. Ya. Nah mungkin segini saja podcast kita tentang Terkesima pada hari ini. Ya kalian tadi udah mendengar penjelasan tentang Terkesima, ada acara apa aja, pesan-pesan dari Pak Haji Dede juga ada. Ya oke, kalian harus masuk ke acara besok Terkesima, acara bukber sama juga ditakjil, berarti harus lewat Iya. SMA ya kalau ngabuburit. Iya, kalau pengen dapat takjil ke SMA aja. Oke, sip. Dan jangan lupa daftar di link yang udah OSIS MPK bagiin buat yang mau ikut bukber ya. Iya. Ya, oke, terima kasih banyak. Oke, langsung aja tutup. Iya, jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Oke, kami dari tim Semanka Podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.